Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Yang kami hormati Sahibul Bait Bapak Haji Sulamul Hadi, Ustaz Sulamul Hadi dan keluarga besar serta seluruh tokoh masyarakat, keluarga, tetangga, jamaah masjid baik Al-Ikhlas maupun Al-Mu'minin, tanpa mengurangi rasa hormat, rasa takzim terhadap para hadirin sekalian, tidak menyebutkan satu persatu karena Pak Haji Taufik bilang singkat saja gitu ya. Kalau nyebut satu-satu nanti nggak singkat jadi Pak ya. Oleh karena itu tanpa mengurangi rasa hormat tidak disebutkan satu persatu. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahmatullah, tentu sudah sekian banyak pelajaran yang disampaikan oleh para guru termasuk Ustaz Sulhan pada kesempatan malam kemarin. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang fadilah kesabaran, bahwa di antara yang dianjurkan bagi orang yang mendapatkan musibah itu adalah dianjurkan untuk bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Jadi ketika Allah menjelaskan bahwa Allah akan memberikan cobaan, bala dan seterusnya, maka di situ ditutup dengan wabasyirus sabirin. Artinya kita diperintahkan untuk bersabar. Dan di dalam sabar itu banyak sekali fadilah-fadilah yang didapatkan ya. Di antaranya di dalam surah Sajadah ayat 24 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ayat ini menjelaskan bahwa karena kesabaran yang dilakukan oleh Bani Israel ya, kesabaran mereka dalam ketaatan, kesabaran mereka di dalam meninggalkan larangan, di dalam meninggalkan maksiat, termasuk kesabaran di dalam dakwah pada saat itu, maka mereka diberikan keutamaan oleh Allah, yaitu dijadikan teladan dalam kebaikan, dijadikan a'immah ya, dijadikan a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Jadi orang yang sabar itu di antara keutamaan adalah akan dijadikan a'immah, pemimpin-pemimpin yang menjadi teladan, menjadi contoh kebaikan di tengah masyarakat. Kemudian juga di dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Ya, ayat ini juga bicara tentang Bani Israel ya, tentang Bani Israel karena kesabaran mereka, kesabaran termasuk kesabaran menghadapi Fir'aun dan kaumnya, maka kemudian
disempurnakan kalimat Allah untuk mereka. Apa? Diberikan tamkin, diberikan kekuasaan setelah sebelumnya menjadi budak, menjadi orang yang dihinakan di masa Fir'aun. Karena kesabaran mereka, kemudian mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberikan balasan bighairi hisab. Balasan yang tidak pakai hitungan, tidak pakai takaran, tidak pakai timbangan. Kata Sulaiman bin Qasim, beliau katakan kullu amalin yu'rafu thawabu illa sabr. Semua amal itu diketahui kadar balasannya, kadar jumlahnya. Ya, pahalanya itu sudah ditentukan berapa-berapanya. Illa sabr, kecuali sabar yang enggak ditentukan berapanya, saking besarnya. Ini berdasarkan firman Allah tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, termasuk sabar ketika mendapatkan musibah itu, akan mendapatkan balasan tanpa hisab, tanpa takaran, tanpa timang. Karena memang sabar itu berat, gampang diucapkan tapi susah diamalkan. Karena beratnya itulah kemudian balasannya juga besar. Ya, bahkan bighairi hisab tadi. Bahkan kemudian orang yang bersabar itu juga akan mendapatkan sholawat dari Allah. Mendapatkan apa? Sholawat dari Allah. Ya, di ayat yang tadi saya bacakan di surah Al-Baqarah ayat 157 Allah mengatakan ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bahwa orang-orang yang ketika mendapatkan cobaan kemudian dia bersabar, dia mendapatkan sholawat dari Allah. Selama ini kan sebagian kita taunya sholawat itu ya dari kita kepada Nabi, kepada Rasulullah. Ternyata ada juga sholawat dari Allah untuk selain Nabi, untuk orang-orang beriman. Siapa? Di antaranya adalah orang yang ketika mendapatkan cobaan dan ujian dia bersabar. Apa makna sholawat dari Allah untuk hamba-hambanya, untuk orang-orang beriman? Kata para ulama adalah as-sana, yaitu pujian. Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat, di hadapan para malaikat, di hadapan makhluk yang bernama malaikat. Tentu ini adalah satu kemuliaan. Bahkan bukan hanya sholawat dari Allah, tapi juga dua hal lainnya, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Selain sholawat dari Allah, juga mendapatkan rahmat, dicurahkan rahmat kepadanya dan diberikan ihtidak, diberikan petunjuk sehingga hidupnya terkontrol, sehingga dia tidak tersesat jalan, sehingga dia nantinya selamat sampai tujuan, ya, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam satu hadis itu disebutkan bahwa sabar itu adalah merupakan karunia Allah yang paling baik dan paling luas. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidak ada pemberian dari Allah kepada seorang hamba yang lebih baik dan lebih luas daripada as-sabr, daripada kesabaran. Bahkan kata dalam satu riwayat yang lain itu juga disebutkan as-sabru minal iman biman zilatir roksi minal jasad. Sabar, ya, pada iman, kesabaran pada iman itu seperti kedudukan kepala pada jasad. Kalau seseorang itu masih bisa dibayangkan bisa hidup tanpa tangan, Pak, ya, tanpa kaki, ya, tanpa mata, tanpa kuping. Tapi tidak bisa dibayangkan orang itu masih bisa hidup tanpa kepala. Nah, itulah kedudukan sabar pada iman kita, ya, adalah seperti kedudukan kepala pada jasad. Maka
tadi dikatakan bahwa pemberian Allah kepada seorang hamba yang paling baik, paling luas itu adalah kesabaran. Kesabaran. Kalau orang itu bisa bersabar berarti dia telah mendapatkan karunia yang sangat besar. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahmatullah. Qala Al-Hasan as-sabru kanzun min kunuzil khair. Ya. Sabar itu adalah perbendaharaan di antara perbendaharaan kebaikan. La yu'tihillahu illa li'abdin karim intahu. Allah tidak memberikan kepada sembarang hamba. Yang diberikan kesabaran itu adalah hanya hamba-hamba yang dianggap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yu'tihillahu illa li'abdin karim intahu. Dan karena itu dikatakan di sini wa kana ba'dul arifin fi jaybi riq'ah yukhrijuha kulla waqtin yanzuru fiha. Sebagian orang-orang bijak, orang-orang arif dahulu itu selalu ngantongin kertas lembaran yang di situ ada tulisan yang selalu dia lihat setiap saat, setiap waktu. Nah, ternyata isinya itu adalah firman Allah di dalam surah At-Tur, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Yaitu tentang perintah kesabaran. Karena ini adalah satu hal yang sangat kita perlukan dalam bahkan seluruh peristiwa, seluruh keadaan yang kita alami, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Apalagi yang menyenangkan pun menurut para ulama juga butuh sabar, karena kalau nggak sabar dalam hal yang menyenangkan itu orang bahkan bisa tergelincir, bisa lepas kontrol. Termasuk juga yang tidak menyenangkan seperti yang dialami oleh keluarga Ustaz Haji Sulamul Hadi. Ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan, tapi itulah ketetapan Allah, maka tidak ada sikap yang terbaik untuk menyikapi itu kecuali kesabaran. Dan kesabaran itulah kemudian sesuatu yang awalnya itu adalah satu hal yang tidak disukai, sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi kalau disikapi dengan kesabaran itu berubah menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang kelak akan menggembirakan. Dan karena itu jamaah sekalian, orang-orang soleh dahulu itu karena fahamnya akan makna kesabaran, fahamnya akan hakikat balasan yang Allah sediakan, itu dalam satu keterangan saya baca, wa kanu yafrahuna bil masoib. Orang-orang dahulu itu sudah pada level derajat bisa bahagia, bisa senang dengan adanya musibah. Memang ini nggak masuk akal, Ustaz ya. Tapi karena orang dahulu itu melihat apa yang nggak terlihat saat ini, mengerti apa yang tidak dimengerti kebanyakan orang, melihat ya seperti sesuatu yang kasat di depan mata, betapa besar pahala yang disediakan oleh Allah atas kesabaran itu. Maka ketika ada musibah yang sebenarnya tidak diinginkan tapi itu akhirnya terjadi, maka kemudian dia ambil sikap itu dan kemudian dia lihat balasannya betapa besar, dan kemudian karena itu kemudian mereka dalam tanda kutip yafrohun. Dan pada itulah mestinya kita semua menuju, ya, kita belajar untuk menuju ke arah itu. Bagaimana kemudian bisa menikmati, bukan berarti kita mengharapkan, tidak boleh orang mengharapkan musibah, nggak boleh. Yang kita harapkan adalah Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, ya, keselamatan, kesehatan. Tidak boleh kita minta sakit, minta musibah, betapapun di balik itu besar faedahnya. Ya, yang kita minta adalah kebaikan, keselamatan, ya, kemaafan. Tapi ketika ada, maka tidak ada pilihan yang diambil kecuali yaitu kesabaran. Dan karena itu kemudian mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan karena kedudukan yang besar itulah kata Imam Ahmad ya, bahwa wasabru manzilun min manazil muttaqin. Sabar itu adalah kedudukan di antara kedudukan manzilah-manzilahnya orang yang bertakwa. Waqad wasafallahu ta'ala as-sabirina bi awsafin adidah, ya.
Allah mensifati orang-orang sabar itu dalam Quran itu dengan sifat-sifat yang banyak sekali dan semuanya baik. Ya. Wa dzakara sabar fil Quran fi tis'ina mawdi'an. Di Quran itu ada 90-an tempat di mana Allah ya menyebutkan kesabaran dalam konteks pujian, konteks mengunggulkan, mengagungkan. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahmatullah. Dan tentu kita banyak jumpai contoh-contoh ya, para orang-orang terdahulu itu juga diuji dengan berbagai macam hal yang juga menuntut adanya kesabaran. Orang-orang terbaik itu justru ujiannya itu tidak lebih ringan ya. Ketika Rasulullah ditanya siapakah orang yang paling berat ujiannya, Rasulullah tidak mengatakan pengurus RT, pengurus masjid, jamaah enggak, tapi yang Rasulullah sebut bahwa orang yang paling berat cobaan dan ujian adalah al-anbiya, ya, para nabi. Kemudian setelah itu orang yang di bawah mereka, setelah itu orang di bawah mereka. Semakin baik agamanya, semakin kokoh agamanya, akan semakin berat cobaan dan ujiannya. Semakin lembek, semakin lemah, semakin ringkih keimanan, keagamaan seorang akan semakin ringan juga ya. Dan orang yang orang yang paham tentu tidak mengharapkan ujian ya, tidak mengharapkan ujian yang berat, tapi juga ketika ada ujian yang berat ya tadi dengan pelajaran-pelajaran seperti inilah kemudian pada saat yang tepat kemudian itu kita gunakan untuk menghadapi cobaan-cobaan yang memang selalu akan datang silih berganti, karena memang dunia ini bukan darul jaza. Dunia ini adalah darul imtihan, darul ikhtibar, tempat orang diuji, tempat orang dicoba. Jadi selagi masih hidup akan selalu silih berganti cobaan itu datang kepada kita dengan berbagai macam bentuk dan variasinya. Karena memang tabiat kehidupan dunia itu adalah menjadi darul ikhtibar, darul imtihan. Nah, darul jaza, tempat orang mendapatkan balasan itu adalah nanti, yaitu di yaumil akhir. Saya kira ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan musibah yang menimpa warga besar Ustaz Haji Sulamul Hadi ini bisa menjadi peluang pahala besar bagi keluarga beliau dengan kesabarannya ya, dengan keteguhan jiwanya, dan tentu juga bisa meningkat derajat. Dan kita juga doakan mudah-mudahan saudara kita, jamaah kita, akhina taufik hidayat ya, segala dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya, segala amal solehnya diterima dan kemudian mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan memberikan faedah dan manfaat. Dan selanjutnya kita doa dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan penuh harap, dengan kesungguhan dan dengan hati yang hadir. Mudah-mudahan doa kita untuk beliau wabil khusus dan untuk kita semuanya dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li akhina Taufik Hidayat
Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi akibi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhul jannata wa qi fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa fulana wa lahu ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farrastah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judama min sa'il asqam. Allahumma dfa' annal waba wal bala wal ghala wal riba wal zina wal fawahisha wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza khasatan wa an sa'iri biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma aslih ulata umuril muslimin, Allahumma hdi ulata umuril muslimin, Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa fandal hisab. Allahumma ij'al Indonesia kama fi qaulika baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.